warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lia Zahra, biasa dipanggil Najwa. Di belakang saya 141, saya berasal dari kelas 2D di Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Dakwah, Prodi Psikologi Islam. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, kadang kan kita hidup ini tuh kayak serasa hampa, terus kayak ada beban yang berat banget gitu kan, kayak kerasanya. Terus adanya kesemasan yang kita nggak tahu datang dari mana. Nah, dari perasaan itu tadi kan mesti kalian tuh kayak mencari solusinya gitu kan. Setelah kalian mencoba, namun pikiran kalian, hidup kalian tuh tetap cemas, tetap ada beban berat. Nah, itu tuh mungkin bisa disebabkan karena masalah itu tuh datang dari dalam jiwa kita. Dikarenakan masalah itu tuh tidak hanya datang dalam pikiran saja, tetapi juga bisa dalam jiwa kita. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan ke video selanjutnya. Bye. Kembali lagi di video kali ini. Di video ini aku akan membahas masalah tadi. Aku akan membahas masalah ini menggunakan buku Psikologi Islam, di mana buku ini ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA dan terbit pada tahun 2024 di Penulis Ilmu Yogyakarta. Buku ini berisi kurang lebihnya 132 halaman dan 15 bab. Buku ini tuh juga bisa digunakan sebagai referensi oleh dosen, oleh mahasiswa, dan juga masyarakat yang ingin belajar mengenai psikologi Islam. Buku ini juga membahas mengenai manusia, jiwa manusia, terus membahas kepribadian, lalu ada kesehatan mental, dan juga ada psikoterapi Islam yang didasarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi yang pertama. Di materi pertama, kita akan membahas manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa, baik dari akal, hati, maupun nafsu. Dan dalam Islam, manusia adalah hamba Allah, sekaligus khalifah di bumi. Manusia juga harus menjaga hati atau keseimbangan antara jasmani, akal, dan juga perasaan. Dikarenakan manusia juga harus menjalankan kehidupannya dengan baik. Dan di dalam buku itu, penulis berpesan bahwa kita harus menjaga hati kita. Jika hati kita baik, maka seluruh tubuh juga akan baik. Dan sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh tubuh kita juga akan hancur. Psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga kejiwaan manusia yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Psikologi Islam ini juga menjadi alternatif untuk psikologi barat dengan menambahkan hal spiritual untuk memahami manusia. Artinya, psikologi Islam itu tidak hanya digunakan untuk menyembuhkan pikiran dan juga kejiwaan manusia saja, tetapi juga sebagai pendekatan hubungan antara manusia dengan Allah. Ngomong-ngomong soal psikologi barat dan juga psikologi Islam, keduanya itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya, mereka sama-sama mempelajari mengenai perilaku manusia. Sedangkan perbedaannya, psikologi barat itu mempelajari mengenai aspek fisik, psikologis, dan juga aspek sosial seseorang. Sedangkan psikologi Islam tidak hanya memahami aspek fisik dan sosial seseorang saja, tetapi juga memahami aspek rohani dan spiritualnya seseorang. Dikarenakan psikologi Islam tidak hanya mementingkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga mementingkan kebahagiaan di akhirat. Seperti itu. Di bab 4 ini, penulis menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam psikologi Islam, seperti metode keyakinan, otoritas, dan juga rasionalisasi. Dan dalam psikologi Islam ini, wahyu itu menjadi sumber utama pengetahuan yang kemudian dipadukan dengan akal dan juga pengalaman manusia. Di bab ini, kita akan membahas mengenai jiwa atau nafas. Dalam Al-Quran, kata nafas ini muncul sebanyak 295 kali dalam 63 surah.
Hal ini bukan hanya kebetulan, tetapi memang jiwa itu tuh sebagai topik paling penting dalam Islam. Dan jiwa ini memiliki beberapa komponen seperti akal, nafsu, hati, ruh, dan juga fitrah. Dan penulis juga mengenalkan konsep yang sangat menarik, yaitu adanya fluktuasi iman, di mana iman ini bukan statis yang bisa naik turun, tetapi ketika akal kita menang melawan nafsu, maka iman itu akan bertambah. Sedangkan nafsu itu menang, itu iman itu akan melemah. Dan inilah mengapa kita tuh kadang merasa kalau diri kita tuh dekat dengan Allah dan juga jauh dari Allah. Artinya jiwa yang sehat akan mendorong manusia menuju ketenangan dan kedekatan kepada Allah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan juga mengenal Tuhannya. Kepribadian manusia dibentuk oleh fitrah, lingkungan, dan juga pengalaman hidup. Dalam Islam, memandang bahwa setiap manusia yang lahir pasti dalam keadaan fitrah, di mana mereka mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan juga keimanan. Oke, di bab 7 ini kita akan membahas mengenai motivasi. Jadi, motivasi itu tuh dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan. Dan di dalam Islam, motivasi tidak hanya digunakan untuk mencari kesuksesan di dunia, tetapi juga digunakan untuk mencari ridho Allah dan juga kebahagiaan di akhirat. Kita sebagai manusia itu sering lupa bagaimana kita dibentuk. Manusia adalah makhluk yang sedang berjalan, di mana kita itu tidak tiba-tiba muncul di dunia ini sebagai orang, tetapi kita tuh melalui beberapa tahapan yang sangat panjang untuk menjadi kita. Dari mulai alam rahim, di mana ruh ditiupkan di kandungan, lalu ada fase-fase setelah dilahirkan, yaitu ada fase pasca natal, lalu kanak-kanak, ada tamyiz, lalu ada fase amrad, dan juga ada fase taklif, di mana dilanjut ke kematangan spiritual. Dan dalam Islam, hidup itu tidak hanya sampai pada kematian, tetapi masih ada alam barzah, hari kiamat, dan juga kehidupan di akhirat. Di bab 9, kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya bebas dari gangguan jiwa, tetapi kesehatan mental itu kondisi di mana kita harmonis dengan diri kita, terus harmonis dengan keluarga, dengan orang lain, dengan lingkungan, dan juga harmonis hubungannya dengan Allah. Keimanan bisa kita gunakan untuk menjadi faktor utama menjaga kesehatan mental. Dengan adanya keimanan, hati kita bisa merasa tenang, merasa aman, dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Bab ini menjelaskan tentang berbagai gangguan psikologis dan juga penyebabnya. Dalam Islam memandang bahwa gangguan kejiwaan itu bisa ditangani melalui pendekatan medis, psikologis, dan juga spiritual secara bertahap dan juga bersamaan. Psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan masalah kejiwaan melalui pendekatan agama dengan metode ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan juga meningkatkan kualitas keimanan. Bab ini menjelaskan bahwa manusia ini memiliki beberapa bentuk kecerdasan serta kemampuan intuisi. Intuisi dipandang sebagai kemampuan memahami sesuatu melalui kebersihan hati dan juga kedekatan dengan Allah. Semakin bersih hatinya, maka semakin tajam intuisinya, dan juga semakin dekat dengan Allah, maka ia bisa mendengar suara hati yang benar. Di bab 13 ini kita akan membahas mimpi. Mimpi itu dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mimpi dari Allah, terus mimpi dari diri sendiri, dan juga mimpi dari setan. Selain itu, bab ini juga memberitahu kita mengenai beberapa tingkatan kesadaran manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, di bab ini kita akan belajar mengenai 3 amalan yang bukan hanya sekedar amalan, tetapi juga untuk terapi jiwa kita. Seperti doa. Doa ini digunakan bukan hanya untuk permintaan kepada Allah saja. Lalu yang kedua ada zikir, yaitu zikir ini sebagaimana cara kita tuh menjaga hati kita tetap terhubung dengan Allah di tengah kebisingan dunia ini. Lalu yang ketiga tuh ada tazkiyatun nafas, di mana tazkiyatun nafas ini digunakan untuk memurnikan jiwa lewat takholi, tahali, dan tajali, sehingga jiwa kita itu dapat bersinar kembali seperti cermin yang setelah dibersihkan. Dan dari ketiga amalan tadi itu bisa digunakan untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, terus menenangkan hati, dan juga memperbaiki perilaku. Di bab terakhir ini kita akan membahas mengenai pentingnya berpikir dalam Al-Quran. Dalam Islam, bab ini tuh mendorong manusia untuk menggunakan akalnya untuk memahami kehidupan. Selain itu, dijelaskan pula tentang lupa, sebagaimana sifat lupa ini adalah sifat manusiawi, sifat manusia, serta bagaimana cara mengatasinya. Jadi secara keseluruhan buku psikologi Islam ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak terdiri dari aspek fisik dan psikologisnya saja, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Dan buku psikologi Islam ini berusaha memahami manusia secara utuh dengan memadukan akal, hati, dan juga wahyu. Mulai dari pendekatan ini, manusia itu diharapkan dapat mencapai kesehatan mental, lalu kepribadian yang baik, dan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian review dari saya. Menurut saya buku itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, dosen, terutama pada mahasiswa. Itu sangat bermanfaat jika ingin memperluas atau memperdalam mengenai psikologi Islam. Dan buku ini juga bermanfaat untuk kita agar kita tahu bahwa keseimbangan antara akal, hati, dan juga spiritualitas itu sangat baik dan sangat penting untuk membentuk pribadi yang baik dan juga berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.